Malam itu, aku yang berusia 18 tahun dipaksa ke ruang dewa untuk memilih setelan jas, karena di sini ada artefak suci air murni yang menjernihkan emosi negatif orang, dan artefak suci cahaya obat yang memberikan cinta kepada masyarakat kelas bawah. Bahkan ada artefak suci sanksi tingkat 3 yang membuat orang ingin berlutut dan merangkak, tapi aku sama sekali tidak meliriknya. Malah memanggil istri pada penyihir yang mengenakan rok merah dan stoking hitam di sudut. Namun, saat berikutnya, aku benar-benar mendapatkan semua bakat tingkat dewa dari Kaisar Iblis Wanita. Sejak saat itu, aku juga menjadi Raja Malam yang dibicarakan orang-orang. Saat ini, aku berdiri di lapangan cahaya kebangkitan. Melihat sekeliling yang asing, bukankah aku sedang menjalankan misi pembunuhan, menjernihkan informasi di tengah hujan? Aku baru menyadari bahwa aku telah melakukan perjalanan waktu. Kemudian, aku mendengar kepala sekolah berdiri di atas panggung memperkenalkan tentang kebangkitan. Kemudian, upacara kebangkitan pun dimulai. Seorang pria penuh percaya diri naik ke panggung kebangkitan. Beberapa menit kemudian, Wang Hayang mengikat perjanjian dengan Valkyrie petir tingkat S. Umumnya, yang bernama petir memiliki kekuatan serangan yang lumayan. Saat Wang Hayang turun dari panggung kebangkitan, dia melirikku dengan ekspresi bangga. Melihat itu, aku menggelengkan kepala, membosankan sekali. Saat itu, di panggung kebangkitan di sisi lain, seberkas cahaya ungu membubung ke langit. Aku menoleh dan melihat seorang gadis yang anggun. Dia benar-benar mengikat perjanjian dengan Valkyrie cahaya obat tingkat SS. Detik berikutnya, Liu Ruyan mengangkat kakinya dan meninggalkan panggung kebangkitan, langsung menghadapku. Wajahnya dingin, mengepalkan tinjunya, seolah-olah telah membuat keputusan besar. Chen Fan, aku telah membangkitkan spiritualitas super. Mulai sekarang, kita bukan lagi orang yang sama. Terima kasih atas perhatianmu selama 3 tahun terakhir. Kita putus. Melihat itu, aku langsung menginterupsi mantranya. Diam, putus, aku setuju denganmu. Tapi ingat, aku yang mencampakkanmu. Sekarang, menjauhlah dariku. Aku takut disalahpahami orang. Baru saja, dalam sekejap, aku ingat semuanya. Liu Ruyan adalah pacar nominal pemilik aslinya, dan juga seorang anjing penjilat. Selanjutnya, giliranku untuk naik ke panggung kebangkitan. Saat tanganku diletakkan di atas panggung kebangkitan, seberkas cahaya merah darah yang tak tertandingi membubung ke langit. Pada saat yang sama, para siswa dan guru di bawah panggung juga membelalakan mata mereka. Ya Tuhan, itu adalah spiritualitas tingkat penuh, spiritualitas yang hanya ada dalam legenda. Kemudian, aku memasuki ruang dewa dan melihat Valkyrie tingkat SS melambai kepadaku. Saat itu, aku melihat ada gumpalan cahaya hitam di sampingnya. Mendekat, ternyata seorang gadis rok hitam kurus. Dia meringkuk di sudut. Seketika, aku merasa sedikit linglung. Aku melihat awan gelap menyelimuti pandanganku, di mana guntur merah darah bergulung. Aura mengerikan dan kuat terpancar dari tubuhku. Sebuah bayangan yang dipenuhi kegelapan dan misteri muncul di belakangku. Dia mengenakan jubah panjang dan memegang sabit bayangan panjang. Seolah-olah dapat memotong semua cahaya di dunia. Seketika, para siswa dan guru di bawah panggung menjadi kacau balau. Itu penyihir. Chen Fan benar-benar memilih penyihir. Saat ini, Wang Hayang sangat senang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya di wajahnya. Kupikir masa depanku tak terbatas, tapi tanpa diduga aku menghancurkan masa depanku sendiri dengan mengikat perjanjian dengan penyihir. Bahkan ranah spiritual pun tidak bisa didapatkan, saat suara ejekannya baru saja terdengar, sebuah suara terdengar dari batu kebangkitan. Chen Fan membangkitkan spiritualitas tingkat maksimum, berhasil membuat kontrak dengan dewa tingkat SSS dan penyihir malam, mendapatkan spiritualitas. Domain kegelapan, armor dewa dan iblis, malam abadi tiba. Wang Hayang mengepalkan tinjunya erat-erat sambil menatap tajam. Dia hanyalah badut yang lemah, ingin menarik perhatian dengan membuat kontrak dengan penyihir. Aku bisa dengan mudah mengalahkannya sekarang. Saat semua orang belum bereaksi, aku sudah bergegas menuju Wang Hayang. Sekarang bisa mengalahkanku. Setelah melakukan semuanya, aku menepuk-nepuk debu di tubuhku, seolah-olah melakukan hal yang sepele. Tapi guru dan siswa yang menonton tidak tenang. Wang Hayang sebenarnya dikalahkan oleh Chen Fan dalam sekejap. Padahal dia telah membuat kontrak dengan Santa Petir tingkat SSS. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Saat aku berbalik meninggalkan kerumunan, sebuah mobil sport mewah muncul di depanku. Kemudian seorang wanita berambut merah cantik turun dari mobil. Dia mengenakan topi baseball berongga dengan seragam baseball putih. Ketika wanita berambut merah itu melihatku, ekspresinya langsung menjadi serius. Dasar anak nakal, apa kau tahu kebodohan apa yang telah kau lakukan? Disuruh membuat kontrak dengan Santa. Tapi kau malah memilih spiritualitas tingkat maksimum untuk membuat kontrak dengan penyihir. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menjelaskannya pada paman kedua dan yang lainnya nanti. Melihat wanita berambut merah yang datang dengan ganas, aku tanpa sadar berseru. Chen Xing, kau lihat dia langsung menjambat telingaku dengan tidak puas. Dasar anak nakal. Beraninya kau memanggil nama kakakmu langsung? Masuk ke mobil sekarang.
Akan kuhajar kau nanti setelah kembali. Setelah mengatakan itu, dia langsung memasukkanku secara paksa ke kursi penumpang mobil sport dan kemudian melaju pergi dengan mobil sportnya. Dalam perjalanan pulang, aku memeriksa panel. Nama, Chen Fan. Spiritualitas. Tingkat maksimum. Profesi, kontraktor tingkat 1. Kekuatan spiritual dan energi darah. Roh kontrak. Roh kontrak, spiritualitas tingkat maksimum. Kaisar Iblis Malam, spiritualitas domain spiritual gelap. Armor Dewa dan Iblis, malam abadi tiba. Bakat spiritualitas. Pertumbuhan pembantaian, pertempuran Kaisar Iblis. Setelah melihat panel, aku tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Inikah keuntungan dari membuat kontrak dengan Kaisar Iblis? Ini terlalu berlebihan. Domain spiritual gelap bisa menghilang. Armor Dewa dan Iblis dapat meningkatkan atribut. Setelah beberapa saat, aku kembali ke halaman mewah. Begitu aku melangkah masuk, aku bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari ruang pelatihan. Aku secara kebiasaan berkomentar. Aura pembunuhnya terpancar keluar. Ketiga paman tidak cocok menjadi pembunuh. Chen Xing melirikku dengan aneh dan berkata, "Kau masih sempat mengatakan ini? Cepat pergi. Ketiga paman sedang menunggumu di ruang pelatihan." Aku berjalan ke ruang pelatihan seluas 300 meter persegi. Terlihat tiga paman sedang duduk di kursi utama. Ini paman ketiga, Chen Wen, yang marah berkata, "Sebelum keluar, apa yang sudah kubilang padamu? Tidak peduli spiritualitas apa yang kau bangkitkan, kau harus memilih saintes. Keluarga Chen kita bisa dibilang punya sedikit kekuatan. Jika kau memilih saintes, kami bisa membantumu membuka jalan. Tapi apa yang kau lakukan hari ini? Kontrak dengan Witch dengan tingkat spiritualitas penuh, sungguh menyia-nyiakan anugerah surga." Paman kedua, Chen Jun, yang duduk di samping, mencoba menengahi. "Sudahlah, Lausan, jangan terlalu marah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat." Kemudian Chen Wen menepuk dadanya dan berkata, "Sudah saat seperti ini, kakak kedua masih memanjakannya. Kakak dan kakak ipar mempercayakan Chen Fan kepada kita. Kita tidak bisa menghancurkannya. Mengontrak Witch sama saja dengan menghancurkan masa depannya sendiri." Ini yang kukatakan dengan marah sambil mengangkat kepala. "Cukup, paman ketiga. Bukankah hanya karena aku mengontrak Witch, kau khawatir aku akan menghancurkan masa depanku sendiri? Jika demikian, mari kita buktikan dengan kekuatan. Kurasa kalian juga sudah mempersiapkannya sejak lama." Paman keempat yang kuat dan diam, Chen Zhengxiao. "Jika demikian, ayo mulai." Dia menepuk tangannya. Tak lama kemudian, seorang prajurit masuk dari luar ruang pelatihan. Namanya Li Jiangmin. Dia bibit baru yang kurekrut tahun ini, seorang kontraktor tingkat 2, Extreme Battle Scientist. Jika kau bisa mengalahkannya, aku tidak akan mempermasalahkan masalah kontrak Witch MU. Aku melihat Li Jiangmin sekilas, lalu menatap paman keempat, Chen Zheng. "Datangkan 2 lagi. Aku akan melawan 3 sekaligus." Chen Wen tidak akan memanjaku. Dia langsung berkata, "Sungguh tidak tahu diri. Kau pikir kau sudah tak terkalahkan hanya karena mengontrak Witch tingkat SSS, ya?" Bawa 2 kontraktor tingkat 2 terkuat di halaman. Seiring dengan ucapannya, 2 pengawal halaman berpakaian latihan segera memasuki ruang pelatihan. Mereka adalah kontraktor tingkat 2, saintes tingkat S. Aku melihat mereka dengan percaya diri datang ke arena pelatihan. Li Jiangmin dan kedua pengawal halaman membentuk formasi pengepungan segitiga. Mengepungku tepat di tengah. Tiba-tiba, di lautan pikiranku, teringat suara lembut Witch, Ying Yoyo. "Butuh senjata? Aku bisa memberimu di Vinerheim Spear, itu sangat kuat." Mendengar itu, aku tersenyum tipis. "Tidak perlu." Kemudian aku mengambil belati dari samping dan menggenggamnya erat di tangan. Ekspresi Li Jiangmin langsung berubah pucat saat melihat adegan ini. "Anak ini meremehkan kita. Serang bersama." Matanya langsung memancarkan cahaya keemasan. Pola merah menyala muncul di lengannya. Bayangan Battle Scientist yang memegang tinju logam ganda terwujud. 3 kontraktor tingkat 2 maju selangkah dengan cepat. Tinju mereka bergesekan dengan udara, mengeluarkan suara berdesir. Aku berdiri di tengah, menyadari bahwa jarak mereka bertiga hanya tinggal selangkah lagi. Sudut bibirku menunjukkan senyum tipis. Pembunuhan dimulai. Dalam sekejap, benar-benar menyatu dengan kegelapan. Seorang penjaga keamanan melihat sekeliling. "Ada apa? Kemana dia pergi?" Dia mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin melintas di belakangnya. Kemudian, dia tidak sempat bereaksi, tenggorokannya diserang dengan jarak yang mengerikan. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dalam kegelapan. Li Jiangmin dan penjaga keamanan lainnya saling bertatapan. Anak ini bisa menghilang. Taktik saling membelakangi. Kemudian, suaraku terdengar di atas kepala mereka. Pertarungan ini ternyata memakan waktu 1 menit. Menurut perkiraanku, menyelesaikan ketiga orang ini seharusnya hanya membutuhkan setengah menit. Pada akhirnya, tubuh ini terlalu lemah. Pada saat ini, Shen Wen dan yang lainnya sudah tercengang.
Tatapan mereka kosong, seperti tersambar petir, berdiri di tempat. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa kontrak dengan penyihir pada tahap awal pada dasarnya tidak meningkatkan kekuatan tempur? Kenapa bisa seperti ini? Chen Jun bergegas maju untuk memeriksa tubuhku dengan cermat. Dia menemukan bahwa aku tidak menggunakan cara curang apapun. Shen Fan, apa bakat spiritualmu? Mendengar ini, aku berkata, apakah ada tambahan kekuatan tempur? Tambahan kekuatan tempur memang ada, tetapi hanya untuk level yang sama. Aku mengangkat sudut mulutku dan berkata, paman keempat bercanda. Chen Zheng menepuk pundakku dan tersenyum. Semoga saja. Pertarungan ini membuat ketiga pamanku benar-benar melihat dengan jelas bahwa keponakan mereka ini tampaknya tidak seperti orang biasa. Setelah menyelesaikan semuanya, aku berencana untuk pergi ke aula bela diri Changnan karena besok adalah ujian bela diri. Aku berencana untuk mencoba kekuatanku terlebih dahulu. Di bawah bimbingan kakak perempuanku, Chen Xingxing, aku tiba di aula bela diri Changnan. Begitu tiba di lobi di lantai 1, aku melihat layar besar tergantung di langit-langit. Di atasnya ditampilkan daftar tantangan. Melihat ini, Chen Xingxing mengangkat alisnya ke arahku dan menyemangati. Jika kamu tertarik, kamu juga bisa mencoba menantang. Memecahkan rekor akan mendapatkan hadiah. Aku menatap kosong, tetapi hatiku sangat ingin mencoba. Kemudian, aku mengikuti seorang wanita berpakaian profesional serba hitam ke ruang pelatihan nomor 102. Anak ini ingin menantang rekor. Ingat untuk menyalakan rekaman profesional. Setelah Chen Xingxing selesai berbicara, seorang staf bernama Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi berbeda. Kemudian, tantangan ruang pelatihan secara resmi dimulai. Level, jumlah monster yang dapat ditantang. Semuanya. Jumlah monster yang dapat ditantang. Harimau bergaris hitam menyerbu dengan momentum. Aku berdiri di tengah, mata merah menyala. Cahaya merah darah bersinar. Armor dewa dan iblis. Bayangan gelap menutupi seluruh tubuh. Saat aku mengepalkan tinjuku, energi gelap menyebar dengan aku sebagai pusatnya. Menjatuhkan semua 10 harimau bergaris hitam ke tanah dalam sekejap. Saat ini, aku sudah mengenakan. Dengan baju zirah hitam yang gagah, aku melangkah maju secepat kilat, tinjuku menghantam kepala harimau bergaris hitam dengan akurat. Menghancurkan tengkorak mereka, langsung membunuh mereka. Tiba-tiba, suara notifikasi muncul di benakku. Bakat pembantaian tumbuh aktif, membunuh harimau bergaris hitam tingkat pertama, pengalaman alam bertambah 1, pengalaman 0 serangan bertambah 1. Setelah mendengar ini, mataku sedikit menyipit, seolah menemukan benua baru. Binatang buah simulasi juga bisa menambah pengalaman? Kalau begitu, lanjutkan tantangannya. Beberapa menit kemudian mencapai 150 ekor, datanya masih terus meningkat. Pada saat yang sama, di aula gedung seni bela diri, semakin banyak orang mulai memperhatikan perubahan di layar lebar. Papan rekor Changnan, kontraktor tingkat pertama, Chen Fan. Rekor pembunuhan, 150 ekor binatang buas tingkat pertama, kontraktor tingkat pertama. Chen Fan, rekor pembunuhan, 180 ekor binatang buas tingkat pertama. Kontraktor tingkat pertama, Chen Fan, rekor pembunuhan. 200 ekor binatang buas tingkat pertama. Saat itu juga, pintu ruang pelatihan tiba-tiba ditendang terbuka dari luar. Seorang pria parubaya berjubah putih bergegas masuk. Siapa itu? Siapa yang bernama Chen Fan? Apakah dia masih dalam pengujian? Saat melihat pria parubaya berjubah putih ini, staf wanita Xia Yue membeku, dan buru-buru berkata dengan hormat, salam untuk kepala aula Li. Chen Xingxing di samping, seolah ada petir yang meledak di benaknya, ingatan mengalir seperti air mancur. Kepala aula seni bela diri Changnan, kontraktor tingkat 5 yang kuat, mengontrak Lang Suci badai tingkat S. 3 besar kekuatan tempur kota Changnan, Li Sufeng menatap Xia Yue dengan cemas dan bertanya, apakah Chen Fan yang sedang diuji di dalam sana? Berapa banyak binatang buas yang telah dia bunuh sekarang? Xia Yue dengan cepat mengangguk dan berkata, dia telah membunuh 350 ekor binatang buas. Dia tidak beristirahat selama 1 menit di tengah jalan, dan roh kontraknya tampaknya adalah penyihir. Li Sufeng bingung. Otaknya mulai berpikir keras, pada saat yang sama, jumlah pembunuhan binatang buasku juga sudah mencapai 400 ekor. Aku merasa sudah sepenuhnya beradaptasi, selanjutnya saatnya untuk mengakhiri dengan sempurna. Aku diam-diam mendongak di mataku. Cahaya merah bintang berkelap-kelip, kali ini aku akan menantang 100 ekor binatang buas. Li Sufeng tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Anak baik, 100 ekor binatang buas? Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Segera, 100 ekor binatang buas muncul di arena pelatihan. Semua binatang buas menyerang ke arahku dari segala arah. Aku bergumam dalam hati, Yo-yo, pinjamkan aku pedang ilahi Anda untuk digunakan. Setelah selesai berbicara, aku mengulurkan tangan dan meraih ke udara. Sebuah sabit panjang hitam muncul di tanganku. Dengan sabit di tangan, auraku berubah drastis. Sabit suci, kekuatan yang luar biasa. Kemudian, aku mengayunkan sabit suci di tanganku,
mengirimkan tebasan merah darah yang melewati gerombolan binatang buas. Dimanapun tebasan itu mengenai, semua binatang buas langsung terbelah, bahkan kerabatu yang terkenal karena pertahanannya. Semuanya dengan mudah terbelah menjadi 2. 3 menit kemudian, 100 binatang buas semuanya mati. Aku melihat sekeliling, merasakan kepuasan di hatiku. Kepuasan itu telah mencapai puncaknya. Total musuh yang berhasil dibunuh mencapai 500 ekor. Baiklah, tesnya berakhir di sini. Aku akan mencari kesempatan untuk mencoba Zero Strike Eternal Night di alam rahasia. Saat pergi, aku tidak lupa untuk melihat sekilas hasil panenku. Setelah aku membuka pintu, hal pertama yang kulihat adalah Li Shufeng yang mengenakan jubah putih. Orang ini sangat kuat. Tidak sekuat paman keempat, tapi tidak terlalu jauh berbeda. Li Shufeng tersenyum dan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya kepadaku dan berkata, "Halo, nama saya Li Shufeng. Saya adalah kepala aula bela diri Changnan." Aku mengangguk dan membalas dengan senyuman. "Halo, nama saya Chen Fan." Li Shufeng tertawa keras dan mengundang. "Apakah kamu tertarik untuk duduk di kantorku?" Di bawah bimbingan Li Shufeng, aku tiba di kantornya dan duduk berhadapan dengannya. Setelah mengobrol singkat, Li Shufeng menatapku dan bertanya, "Apakah kamu punya universitas yang kamu inginkan saat ini?" Aku menggelengkan kepala. "Belum." Kemudian Li Shufeng tersenyum dan berkata, "Melihat keterampilan seorang pembunuh yang kamu miliki, kamu dapat mempertimbangkan Universitas Iblis Bintang. Jurusan pembunuh yang mereka tawarkan sangat cocok untukmu." Aku merenung sejenak, dan sudah punya rencana di benakku. Jurusan pembunuh Universitas Iblis Bintang memang sangat cocok untukku. Terima kasih atas saran Kepala Li. Aku akan mempertimbangkannya. Li Shufeng melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan indah dari laci. Saat dibuka, di dalamnya terdapat buah merah menyala. Buah darah kekacauan, mengandung energi yang dahsyat. Setelah diserap, dapat meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Setelah menerima hadiah, aku meninggalkan aula bela diri. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di mobil sport dan mengamati buah darah kekacauan yang kupegang. Nick Tingale mengingatkan dengan cepat, buah darah kekacauan adalah barang bagus. Kepala Li ini cukup murah hati padamu. Aku ingin mengingatkanmu bahwa buah semacam ini hanya dapat menyerap energi. Jangan pernah memakannya secara oral, jika tidak tubuhmu akan mengalami efek samping. Dalam kasus yang parah, kamu mungkin akan keracunan, pingsan di tempat, atau bahkan mati. Tapi saat dia selesai berbicara, sebuah suara musuh yang halus dan samar terdengar. Sebenarnya, kamu bisa memakannya langsung untuk efek yang lebih baik. Adapun racunnya, aku bisa menyerap semuanya. Bisa juga begitu. Mendengar ini, aku tersenyum dan menyimpan buah darah kekacauan. Waktu berlalu hingga hari berikutnya. Aku tiba di aula transfer Menara Iblis Darah dan menerima informasi dari wali kelas, Yang Jingwen. "Chen Fan, kamu memecahkan rekor lebih awal kali ini." Namun, aku menjadi dermawan yang tak menyenangkan di hati teman-teman sekelas, menekan mereka hingga tak bisa bernapas. Mendengar ini aku hanya tersenyum tak berdaya. Ini juga bukan salahku. Kekuatanku ada di sini. Aku ingin merendah pun tidak bisa. Jadi dengan berani aku menjawab. Semakin besar tekanan, semakin besar motivasi. Melayani teman sekelas adalah kewajiban kami. Semalam dengan bantuan Yoyo berhasil menelan buah darah kekacauan. Sekarang ki dan kekuatan mentalku telah meningkat. Jarak untuk menjadi kontraktor tingkat kedua. Hanya kurang 9.000 pengalaman terakhir, lalu melihat gerbang transfer Menara Iblis Darah di depan, hatiku penuh harapan. Saat baru memasuki gerbang transfer, tiba-tiba seberkas cahaya biru menyala. Saat aku sadar kembali, aku sudah berada di alam rahasia tingkat rendah, Menara Iblis Darah. Menara Iblis Darah memiliki 9 lantai. Seiring dengan peningkatan lantai, jumlah dan kekuatan monster buas juga akan meningkat secara bertahap, saat semua orang membentuk tim untuk membahas rencana. Pintu besi berlumuran darah setinggi 10 meter di Menara Iblis Darah terbuka. Aku mendongak, di dalam pintu besi, ada kegelapan tanpa akhir. Saat pintu besi terbuka, semua orang bergegas memasuki Menara Iblis Darah. Serbu. Menara Iblis Darah dibuka, yang masuk lebih dulu makan daging, yang masuk belakangan menggigit tulang. Sebagai pembunuh top, aku tentu saja tidak akan ketinggalan, memiliki kemampuan bergerak kelas 1. Dalam sekejap aku sudah berada di depan semua orang. Ini adalah ruang tertutup berwarna merah, dinding dan langit-langitnya diukir dengan pola kulit yang aneh. Dan di depanku, ada sebuah pintu yang menuju ke lantai 2. Saat ini aku mendengar suara pemberitahuan dari Menara Iblis Darah. Menara Iblis Darah dibuka. Syarat masuk lantai 2, bunuh 50 monster Iblis Darah tingkat 1. Saat suara itu jatuh, muncul makhluk-makhluk aneh, tiba-tiba 3 sosok muncul di belakangku. "Hei anak kecil, kenapa lari begitu cepat? Penyihir yang kamu kontrak akan kesulitan untuk melewati lantai pertama, beri aku 20.000, tim serigala gilaku akan mengantarmu ke neraka ini." Melirik pria kekar di samping. Aku menjawab dengan kesal, "Kalian terlalu lemah, aku tidak butuh." Setelah mengatakan itu, kedua kakiku mendorong diriku langsung ke kerumunan monster Iblis Darah.
Aura gelap dari armor iblis bulu ilahi menutupi seluruh tubuhku. Menghadapi monster iblis darah yang menyerbu, mata saya memancarkan cahaya dingin. Sabit panjang bulu ilahi muncul di tanganku, dengan satu gerakan energi pedang berdarah hitam membelah. Udara dengan panik memanen kepala monster iblis darah di depan, hanya dengan satu serangan santai, 15 monster iblis darah tingkat 1 terbunuh dalam sekejap. Yang membuatku terkejut adalah, membunuh satu monster iblis darah tingkat 1, bisa menambahkan 5 poin pengalaman. Tim serigala gila di sisi lain, nada suara terkejutnya bergetar. Ada apa dengan anak ini? Kontrak rohnya bukan penyihir, kenapa dia begitu kuat? Beberapa kontraktor sekarang hampir gila membunuh. Juga dengan cepat terjun ke dalam pertempuran, untuk sementara waktu seluruh lantai pertama meledak dengan kekuatan yang sangat kacau. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara di benakku, kamu telah membunuh 150 monster iblis darah tingkat 1, melebihi target. Pintu masuk ke lantai 2 telah dibuka untukmu. Kemudian dengan sengaja melihat sekeliling, lalu bergegas menuju pintu lantai 2. Ketika tiba di lantai 2, aku menyadari ruangannya 91 lebih kecil dari sebelumnya. Ini membuatku mulai bersemangat. Kudengar ada 2000 monster darah di lantai 2. Andai mereka muncul sekaligus. Sepertinya menara ini mendengar permintaanku. Ratusan monster darah keluar sekaligus dari dinding di kedua sisi, seperti sekelompok lengan kekar memegang tongkat besi. Lantai 2 terbuka. Syarat untuk masuk ke lantai 3, membunuh 100 monster darah kulit hijau. Kemudian, ratusan monster darah kulit hijau menyerbuku. Tapi aku tidak merasa takut, malah tersenyum bahagia. Suara bersemangat perlahan terdengar di benakku, Tuan, inilah saatnya menggunakan Eternal Night Descent. Detik berikutnya, aku tersenyum tipis. Aku menusukkan tombak panjang ke tanah. Eternal Night Descent. Seketika, kegelapan mengerikan mulai menyebar. Seluruh lantai berubah menjadi zona kegelapan. Monster darah kulit hijau yang berada di dalam jangkauan terseret ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, ratusan monster darah kulit hijau terseret ke dalam kegelapan. Hanya material monster yang berserakan di tanah dan tumpukan besar pengalaman. Aku melihat kegelapan yang menutupi seluruh lantai. Aku terkejut. Ini benar-benar skill AoE yang luar biasa. Kemudian aku memeriksa poin pengalamanku. Kurang 6.000 lagi untuk menembus tingkat 2. Saat itu, sekelompok besar monster darah kulit hijau muncul dari dinding di kedua sisi. Mereka tampak lebih agresif. Kecepatan dan kekuatan mereka telah ditingkatkan. Mataku berbinar dan aku mengaktifkan Eternal Night Descent lagi. Setelah poin pengalaman di lantai 2 semakin berkurang, aku berencana untuk mencoba lantai 3. 2 menit kemudian, aku tiba di lantai 3. Monster kekar berjatuhan dari langit-langit. Kuharap kalian bisa bertahan sedikit lebih lama di dalam kegelapan, walau hanya sedetik. Begitu kata-kata itu terucap, domain kegelapan terbentang. Tubuhku bergerak seperti hantu, tombak panjang di tanganku menari, cahaya dingin terus-menerus merobek kegelapan, disertai suara berjatuhan. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, seolah memainkan simfoni kematian. Ketika aku telah membunuh 2000 ekor. Pemberitahuan sistem muncul. Pencapaian luar biasa tercapai. Dapatkah Anda menerobos alam sekarang? Apakah akan mulai menerobos sekarang? Melihat itu, kegembiraan muncul di hatiku. Sekarang saatnya untuk mulai menerobos. Seketika, pilar cahaya merah darah membubung ke langit. Di bawah baju zirah dewa dan iblis, rune kegelapan misterius muncul di kulitku. Aku merasa setiap struktur dan organisasi di tubuhku dihancurkan dan bertabrakan. Beberapa monster yang ingin menyelinap menyerang. Langsung terhempas menjadi kabut darah oleh gelombang kekuatan. Ketika aku membuka mata lagi, monster di lantai 3 telah dibantai habis. Anda telah membunuh 3000 monster darah bertangan 1. Melebihi persyaratan. Pintu ke lantai 4 telah dibuka untuk Anda. Aku tidak ragu dan langsung bergegas menuju lantai 4. Tidak lama setelah aku pergi. Beberapa orang lainnya juga tiba di lantai 3. Mereka semua tercengang melihat ruangan yang kosong dan mulai mempertanyakan apakah menara harta karun itu mengalami kesalahan. Mereka akan menghadapi administrator. Setelah setengah jam, aku langsung menerobos sampai ke lantai 7. Aku yang berada di dalam menara harta karun tidak tahu situasi di luar saat ini. Semua orang di aula memantau tindakanku. Mereka tidak percaya bahwa aku, yang berada di tingkat 1, bisa melewati begitu banyak rintangan. Bahkan Li Sufeng kemarin sempat menyebut San Hoyun dari Universitas Iblis baru, sementara itu di layar monitor. Kau hanya perlu melepaskan diri dan membunuh. Aku mengangguk ringan, meraih tombak shenyun, dan menyerbu ke kerumunan binatang buas seperti kilat hitam. Lian Ren mengoyak udara gelap, membuat lukisan lengkung horizontal, disertai semburan darah, puluhan binatang buas langsung terpisah. Kemudian, saat Blood Demon Beast bermata satu lainnya berdatangan. Aku menginjak tanah dengan satu kaki dan melesat keluar seperti kilatan cahaya ke kelompok Blood Demon Beast bermata satu lainnya. Dalam waktu singkat 3 menit, 1000 Blood Demon Beast bermata satu semuanya. Adegan ini membuat San Hou Yuan di luar arena semakin terkejut. Hehe, menarik, sangat menarik. Anak ini benar-benar bakat.
Aku di Menara Iblis Darah membuka kolam malam di lantai 8, membunuh dengan cepat, dan kemudian dengan cepat memasuki lantai 9. Ketika masuk, aku melihat jantung hitam mati diletakkan di tengah aula. Pada saat ini, Yingyou dengan tenang memohon, Chen Fan, ini adalah bintang Raja Iblis Darah. Ini membantu meningkatkan levelku. Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Setelah mendengar ini, aku melambaikan tangan dan berkata, masalah kecil. Kau dan aku tidak perlu begitu sopan. Aku tidak ragu sama sekali. Aku melangkah ringan, melangkah seperti pedang ke arah bintang Raja Iblis Darah. Tapi saat itu, sebuah suara terdengar. Di kedua sisi sungai Mu, dua bayangan hitam besar muncul tanpa peringatan. Mereka mengangkat kapak raksasa dengan kedua tangan dan menebas ke arahku. Chen Fan, hati-hati. Mereka adalah Raja Iblis Darah, bukan binatang buas tingkat 2 biasa. Yingyou berteriak sambil memadatkan bilah ki gelap. Dia seperti menjerat kapak raksasa kedua Raja Iblis Darah. Menahan gerakan mereka. Aku dengan cepat memasukkan bintang Raja Iblis Darah ke dalam sakuku. Pada saat yang sama, aku memunggungi kedua Raja Iblis Darah, memegang tombak Shenyun. Pada saat aku berbalik, kilatan merah bintang melintas di mataku. Domain gelap terbuka. Kedua Raja Iblis Darah ditempatkan di domain gelap. Mata mereka melotot marah, mengayunkan kapak ke arahku. Dalam sekejap, aku jatuh vertikal ke domain gelap dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, cahaya dingin melintas tanpa peringatan. Raja Iblis Darah di sisi kiri merasakan bahaya dan segera mengangkat tangannya untuk menangkis. Akibatnya, dia memegang hidung kecil. Raja Iblis Darah yang memegang hidung kecil itu terkejut, dan tiba-tiba ada getaran besar di bawah kakinya. Di kegelapan tak terlihat, sabit panjang Feng Li berputar dan membentang membentuk bulan purnama. Aku menyerang dengan sangat cepat, dengan mudah memotong kedua pergelangan kaki Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah di sisi kiri langsung jatuh. Serangan kekuatan penuh dilancarkan. Raja Iblis Darah langsung terpenggal dan jatuh ke tanah, ditelan oleh kegelapan. Di domain gelap, kedua Raja Iblis Darah dengan mudah diatasi olehku. San Hou-yuan di luar arena bahkan sedikit bersemangat saat menonton pertempuran. Anak ini sangat hebat. Tunggu sampai dia keluar dan bantu aku menahannya. Aku sekarang perlu menghubungi orang penting. Kemudian, aku mencari tempat yang sunyi dan memutar nomor telepon. Sebuah suara tua dan dalam datang dari sana. Ada apa? San Hou-yuan berkata panjang lebar. Guru, aku dan Laoli menemukan bibit yang sangat bagus di kota Changnan. Baiklah, aku akan bertanya kepadanya nanti. Aku menjawab, Anda tenang saja. Berdiri di aula, pikiranku bergerak dan aku memeriksa panel. Ki dan darah. 200. Kekuatan mental, 200. Alam, kontrak tingkat 2. Jejak spiritual. Domain gelap tingkat 4. Armor dewa dan iblis tingkat 4. Kolam malam tingkat 5. Setelah membaca, senyum puas muncul di wajahku. Kemudian aku menekan tombol teleportasi. Akibatnya, aku baru saja keluar dari gerbang teleportasi. Terlihat San Hou-yuan dan penanggung jawab alam rahasia, Direktur Jiang Qingyi, berdiri di pintu. Melihat situasi ini, aku menghampiri mereka berdua dengan sopan. Chen Fan menyapa kedua senior. San Hou-yuan menatapku sambil tersenyum. Kau dari keluarga Chen di Changnan, kan? Aku kenal ayahmu. Kemudian dia menepuk pundakku dan berkata, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah? Aku mengikutinya ke sebuah ruangan yang tenang. San Hou-yuan menatapku dan membuka pembicaraan. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin akan mengubah kesadaranmu. Sebelum itu, kau berhak memilih untuk mendengarkan atau tidak. Jika kau mendengarkan, kau harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jika tidak, kau bisa pergi kapan saja, tapi kumohon lupakan pertemuan ini. Keseriusan yang tiba-tiba ini membuatku tertegun. Napasku menjadi sedikit terburu-buru. Aku tahu dengan jelas percakapan selanjutnya. Benar-benar rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Aku teringat akan rekomendasi Li Shufeng untuk Universitas Sinbo. Serta penampilanku di Menara Iblis Darah yang disaksikan oleh San Hou-yuan barusan. Kupikir mereka pasti melihat kekuatanku. Itulah sebabnya ada pembicaraan ini. Karena sudah di sini, tidak ada salahnya mendengarkan. Kemudian aku menandatangani perjanjian kerahasiaan. Menuliskan namaku sendiri. San Hou-yuan menatapku dan tersenyum tipis. Apakah kau ingin bergabung dengan toko pembunuh musuh? Menjadi seorang pembunuh sungguhan? Aku dengan panik mencari ingatan tentang toko pembunuh musuh di benakku, tetapi tidak ada kesan sama sekali di ingatan pemilik tubuh sebelumnya. San Hou-yuan memperkenalkan informasi umum tentang toko pembunuh musuh kepadaku. Toko pembunuh musuh adalah organisasi pembunuh resmi yang sangat rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Setelah berbicara beberapa patah kata dengan serius, Yingyou tiba-tiba menyuruhku bertanya, apakah bergabung dengan organisasi ini mendapatkan sumsum tulang naga hitam? Menghadapi pertanyaan seperti itu, San Hou-yuan sedikit terkejut. Tetapi setelah memikirkan bahwa aku juga anggota keluarga Chen, dia merasa itu normal. Kemudian dia menepuk dadanya dan berjanji. Jika kau bisa secara resmi bergabung dengan toko pembunuh musuh, aku akan memberimu sumsum tulang naga hitam. Karena sudah sejauh ini,
Aku tidak ragu lagi. Aku memutuskan untuk bergabung dengan toko pembunuh musuh. San Hou Yuan merenung sejenak. Ujian masuk memiliki 4 persyaratan. Nilai di atas 700 untuk 5 ujian besar, kemudian lulus alam rahasia individu, jalan hancur mekanis. Terakhir, melaksanakan 1 misi pembunuhan. Setelah mengakhiri percakapan, San Hou Yuan membawaku ke kantor Jiang Qingyi. Setelah memberiku VIP, aku memiliki izin untuk masuk ke jalan hancur mekanis sesuka hati. Setelah semuanya diputuskan, aku juga memiliki tujuanku sendiri, yaitu lulus ujian dan bergabung dengan toko pembunuh musuh. Tidak menyia-nyiakan keahlian pembunuh top ini. Setelah berbicara singkat beberapa patah kata, San Hou Yuan mengantarku keluar dari aula transfer. Setelah kembali ke rumah, aku melihat guru-guru dari berbagai akademi datang untuk merekrutku. Mereka bahkan ingin aku menghilangkan gagasan tentang penyihir dan mengubah artefak suci. Namun, aku tidak menyetujuinya. Sebaliknya, aku dengan tegas menolak mereka. Setelah itu, aku juga berbicara dengan paman keduaku. Paman keduaku sangat bersemangat dan memujiku habis-habisan. Dia mengatakan bahwa aku punya masa depan dan membanggakan keluarga Chen. Setelah kembali ke kamar, aku mengeluarkan bintang Raja Iblis Darah dan bertanya dalam hati. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Ying Yoyo berkata dengan lembut, pegang dia di tanganmu, sisanya serahkan padaku. Kemudian aku melakukan seperti itu, gumpalan aura hitam mengumpul dari dadaku. Mereka melilit bintang Raja Iblis Darah. Dengan rakus menyerap energi yang terkandung di dalamnya, hingga menyerapnya menjadi kering dan layu, aura hitam perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, sebuah panel baru muncul di depanku. Roh bulan uap, dewa dan tanah iblis malam. Nama, Ying Yoyo. Tingkat SSS, kemajuan peningkatan, 0,5%. Kemajuan pemulihan, 1%. Setelah ini, aku memeriksa informasi tentang terowongan mekanik alam rahasia. Keesokan harinya, aku tiba di terowongan mekanik. Semua yang terlihat dipenuhi dengan gaya teknologi futuristik. Kemudian pesan informasi terdengar di terowongan alam rahasia. Terowongan mekanik. Jenis, alam rahasia solo. Tingkat kesulitan, rendah, tingkat monster buas tertinggi. Standar penilaian waktu, 2 jam adalah lulus, 1 jam adalah baik. Setengah jam adalah sangat baik, 10 menit adalah nilai sempurna. Hadiah nilai sempurna. Sarung tangan elektromagnetik. Melihat ini, aku merenung. Rasanya tingkat kesulitannya agak rendah. Namun, demi keselamatan, aku tetap berusaha sekuat tenaga. Meminjam kekuatan kegelapan dari panel baru. Mengalir keluar dan melilit seluruh tubuh. Dalam kabut gelap ini, aku bergerak menuju cahaya merah yang berkedip. Saat aku maju 1 kilometer, api yang tiba-tiba meledak di depanku, asap hitam tebal membubung, menghalangi jalan di depan. Suara transmisi mekanis tiba-tiba terdengar. 10 robot tempur berjalan keluar dari asap hitam. Mereka memegang tombak panjang atau memanggul meriam. Aku menatap 10 robot tempur, mengulurkan tangan dan menggenggam tombak bulu ilahi. Saat alam kegelapan bergerak menyelimuti robot-robot tempur ini, seiring dengan peningkatan kemajuan pemulihan. Ying Yoyo juga memiliki kemampuan untuk melihat kelemahan. Mereka adalah monster buas mekanik, prajurit mekanik tingkat 2. Bola mata adalah kelemahan mereka. Tiba-tiba, prajurit mekanik di seberang segera mengangkat senjata dan menembaki aku. Namun, saat alam kegelapan sepenuhnya terbuka, aku menghilang dalam kegelapan. Kehilangan target, prajurit mekanik ini berhenti menembak dan segera membentuk formasi lingkaran saling membelakangi. Begitu mereka melihatku muncul, mereka akan menembak tanpa ragu. Detik berikutnya, belati-belati gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah robot mekanik dari alam kegelapan. Prajurit mekanik dengan tegas menembak. Peluru dan belati bertabrakan, kedua serangan itu saling meniadakan. Tetapi pada saat ini, sebuah belati menembus hujan peluru. Tiba di depan prajurit mekanik. Dia tiba-tiba berkedip cahaya hitam dan berubah menjadi Chen Fan. Aku mengayunkan tombak dan langsung memotong mata 3 prajurit mekanik. Gedebuk, gedebuk. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 prajurit mekanik semuanya tumbang. Setelah membunuh prajurit mekanik, aku tidak berhenti bergerak, melainkan terus melaju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi, secara akurat menghindari semua laser. Tepat pada saat itu, 3 roket tiba-tiba menghantam dari depan. Mereka datang tiba-tiba, aku tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa memotong mereka dengan rantai panjang. Di depanku ada 3 raksasa mekanik lapis baja yang menembak. Mata mereka merah membara saat menyerbu ke arahku. Ekor mereka seperti cambuk raksasa yang menghantam tubuhku. Pertahanan luar biasa ada pada cangkang binggu. Tapi kau bisa mencoba menyerang perut mereka. Setelah ada titik lemah, semuanya akan mudah diselesaikan. Aku menggenggam erat rantai panjang dan maju dengan domain kegelapan. Dengan kecepatan sangat tinggi, aku menyerang dari bawah, memperlihatkan tebasan pedang tajam. Arus listrik dan percikan api menyala di perut raksasa mekanik itu. Ketiga raksasa mekanik itu bahkan tidak bertahan 1 menit. Kemudian,
Aku berhasil melewati semua rintangan dan tiba di ujung terowongan mekanik hanya dalam 15 menit. Di ujung, seekor T-Rex mekanik setinggi 10 meter jatuh dari langit, memperlihatkan gigi runcing seperti gergaji dan meraung. Ekspresiku aneh dan aku bergumam pelan. Apakah ini yang disebut harem? Belum sempat aku bertindak, T-Rex mekanik yang meraung itu menghantam ke arahku. Melihat serangan itu, kakiku mendorong dan melompat untuk menghindar. T-Rex mekanik itu menyadari gerakanku dan segera mengayunkan kepalanya seperti gada meteor. Dengan suara "pletak", aku langsung terlempar ke dinding di sisi kiri. Kemudian, kakiku menendang dinding untuk mendapatkan momentum dan menyerbu ke arah T-Rex mekanik itu. Rantai panjang di tanganku hendak menebas dengan tebasan bulan sabit. Tiba-tiba, T-Rex mekanik itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Moncong meriam laser yang telah lama diisi muncul dan menembakkan laser deras. Langit-langit ditembus lubang besar oleh tembakan itu. Mata T-Rex mekanik itu memindai lubang itu dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan apapun. Ia tertegun. Tiba-tiba, suaraku terdengar dari belakang T-Rex mekanik itu. Naga besar bodoh, apakah kau mencariku? Tadi, pada saat laser ditembakkan. Aku menggunakan percepatan dari armor iblis domain dewa, dan langsung berteleportasi ke belakang T-Rex mekanik itu. T-Rex mekanik itu langsung marah. Ia terus menggoyangkan tubuhnya, berusaha melepaskan diriku. Aku berdiri di atas T-Rex mekanik itu, mengulurkan tangan kanan yang memegang rantai panjang. Selangkah demi selangkah aku berjalan menuju leher T-Rex mekanik itu. Waktu bermain sudah berakhir. Selanjutnya adalah waktu penghakiman. Kakiku mendorong dan meledak dalam sekejap. Aku langsung mengaktifkan teknik 0, kedatangan malam abadi, mode tunggal. Bulan sabit berwarna darah memotong tali mekanik logam. Seolah-olah memainkan simfoni malam dan kematian. Dengan suara gedebuk, kepala T-Rex mekanik itu jatuh ke tanah. Kehilangan energi, T-Rex mekanik itu. Mata merahnya secara bertahap kehilangan cahaya. Penghakiman selesai dan aku juga mendarat dengan selamat di tanah. Dengan lambaian tangan, rantai panjang dan armor iblis menghilang tanpa jejak. Siaran perayaan kemenangan terdengar. Sosok kekar itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, Chen Fan. Kau berhasil menyelesaikan satu tahap penilaian masuk toko." Aku tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Tapi yang lebih membuatku penasaran adalah, kapan aku bisa menerima misi pembunuhan? Sudah lama aku tidak melakukan pembunuhan terbalik, agak kaku. Setelah keluar dari alam rahasia, aku melihat dua sosok berjalan mendekat. "Selamat, Chen Fan. Berhasil melewati terowongan mekanik. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu." Terowongan mekanik ini bahkan tidak bisa dilewati oleh beberapa pemanggil tingkat 3 dengan nilai sempurna. Jiang Qingyi tidak ragu untuk memuji. Aku bercanda dengan nada menyombongkan diri dan berkata, lumayanlah. Aku hanya tidak menyangka. 3 Tyrannosaurus mekanik terakhir benar-benar tahu banyak." San Hou-yuan dan Jiang Qingyi saling bertukar pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, anak muda, kau juga mulai sombong di depan kami berdua. Tapi kau boleh sombong, tapi jangan sampai lengah. Ujian besar tinggal sebulan lagi. Kau harus bersiap dengan baik dan berusaha mendapatkan hasil yang bagus. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah mengobrol singkat dengan kedua petinggi itu, aku tidak berlama-lama dan langsung pulang setelah meninggalkan aula transfer. Baru saja duduk, aku langsung menerima pesan dari San Hou-yuan. Aku mengambil ponselku dan langsung bersemangat. Ini adalah salah satu ujian masuk toko, yaitu misi pembunuhan. Waktunya malam ini. Nama misi. Rencana pembersihan 1. Target pembunuhan, You Kuishui. Tingkat target, kontraktor tingkat 3, kontrak 0. Segera susun perubahan suci bela diri. Tingkat bahayanya rendah. Apakah ini misi pembunuhan yang menargetkan kontraktor? Agak menarik. Aku terus melihat isi informasi ini. You Kuishui, 45 tahun. Orang nomor 3 di Qingyun, mencari nafkah dengan mengawasi pabrik atau menagih hutang. Cukup terkenal di Changnan. Menurut catatan, You Kuishui terlibat dalam penjualan barang-barang terlarang, yaitu rencana Chao. Rencana Chao adalah jenis tumbuhan alami khusus. Setelah dikonsumsi oleh orang biasa, akan menghasilkan halusinasi dan terjerumus ke dalam kegembiraan singkat. Setelah dikonsumsi oleh kontraktor, akan menyebabkan kekuatan tumbuh secara eksplosif dalam jangka pendek. Konsumsi jangka panjang akan menyebabkan kerusakan saraf dan kelumpuhan total. Jadi, setiap unit dilarang menjual rencana Chao di pasaran. Aku mengepalkan tinju, dan tatapanku menjadi tajam. Aku tidak menyangka bahwa Qingyun yang kecil berani menyentuh barang-barang terlarang. Tepat setelah aku selesai membaca informasi, nada dering ponselku berbunyi lagi. "Chen Fan, apakah barangnya sudah diterima?" Aku menjawab dengan nada serius, "Sudah diterima." Kemudian, San Hou-yuan berkata dengan suara rendah. "Jam 10 malam ini, Jalan Nanfeng nomor 11, 98. Ingat, jangan sampai dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan saat menjalankan misi pembunuhan." Aku mengangguk dan menjawab, "Baik, aku mengerti." San Hou-yuan terus berpesan dan mengoceh.
Setelah menutup telepon, San Hou Yuan menatap sosok berpakaian hitam di depannya. Pihak itu menyilangkan tangan dan menyilangkan kaki. Kudengar orang yang bernama Chen Fan ini sedikit sombong. San Hou Yuan tersenyum tak berdaya dan berkata, terus memecahkan rekor dan spiritualitas penuh. Sedikit sombong itu normal. Sosok hitam itu mendengus pelan, mencibir. Hanya saja aku tidak tahu. Apakah kekuatannya dapat menanggung kesombongannya? Waktu menunjukkan malam, jalanan yang sunyi dan terpencil selalu remang-remang. Aku mengenakan pakaian kasual dan tiba di depan nomor 11, 98. Menurut informasi yang aku miliki, targetnya Yao Kuisui berada di sekitar 98. Setelah meraba-raba sebentar, aku tiba di seberang 98, duduk di meja kecil warung pinggir jalan. Pemilik warung yang mengenakan celemek kotak-kotak bertanya kepadaku, "Kakak tampan, mau pesan apa?" Mie goreng dan nasi goreng di sini sangat istimewa. Tanpa berpikir panjang, aku berkata, "Kalau begitu, beri aku seporsi mie goreng." Kemudian pemilik warung mulai sibuk menyiapkan pesanan. Aku duduk di bangku kecil dengan tenang, melihat lobi 98. Sebelumnya, aku sudah melakukan pengintaian sederhana di tempat ini, jadi aku tahu semua situasinya. Hanya saja ada satu hal yang membuatku mengerutkan kening. Hampir tidak mungkin gagal dalam misi membunuh Yao Kuisui. Yang benar-benar membuatku tertarik adalah pembunuh profesional yang memberiku penilaian. Sebelumnya, di Taman San Hou, aku tahu bahwa untuk mendapatkan nilai sempurna kali ini, aku harus mengenali identitas pembunuh itu. Tapi di mana dia sekarang? Saat aku berpikir, Yao Kuisui keluar dari bar. Dengan wajah memerah, mengucapkan selamat tinggal kepada 4 atau 5 gadis. Aku menatap Yao Kuisui dengan tatapan tajam. Apakah target sudah muncul? Tepat pada saat ini, seorang pemuda kurus berjalan dengan hati-hati ke arah Yao Kuisui. Keduanya berbicara dengan suara pelan. Tetapi isi pembicaraan itu masih terdengar jelas olehku. Intinya adalah dia ingin membeli barang dari Yao Kuisui. Lokasi transaksi berada di gang kecil 30 meter di depan. Saat itu, pemilik warung menghidangkan seporsi nasi goreng dan berkata, "Kakak tampan, pesananmu sudah siap." Aku mengambil sendok dan berpura-pura makan beberapa suap. Tetapi sebenarnya aku masih memperhatikan Yao Kuisui dengan sudut mata. Begitu mereka memasuki gang, saat itulah aku akan bertindak. Saat Yao Kuisui dan yang lainnya hendak memasuki gang, tiba-tiba sesosok tubuh menghalangi jalanku. Orang itu mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat elegan, mengangkat tangannya dan berteriak kepada pemilik warung. "Pemilik, beri saya seporsi mie goreng paling mewah." Setelah pria berjas abu-abu itu selesai berbicara, dia tersenyum dan menatapku. "Saudaraku, keberatan berbagi meja? Saya suka suasana ramai." Bahkan sebelum aku sempat menjawab, dia sudah duduk di seberangku. Langsung menghalangi semua pandangan. Dan aku sama sekali tidak bisa melihat kemana Yao Kuisui dan yang lainnya pergi. Aku menatap pria berjas itu tanpa ekspresi. Orang seperti itu muncul di warung makan, terlihat sangat tidak pantas. Mungkinkah orang di seberangku ini adalah pembunuh profesional yang tersembunyi? Aku merasakan sedikit keraguan di hatiku. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Karena pandanganku terhalang, aku hanya bisa menghitung waktu mereka memasuki gang di dalam pikiranku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Saat aku menghitung dalam hati, aku kembali makan beberapa suap nasi goreng, lalu mengerutkan kening dan tiba-tiba bangkit pergi. Pria berjas abu-abu melirik nasi gorengku yang belum habis, mencibir dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar orang yang tidak sabaran. Saat itu, pemilik warung datang membawa seporsi mie goreng mewah. Dan melihat tempat yang kududuki kosong, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kemana perginya pria tampan yang duduk di sini tadi?" "Dia pergi kemana?" Pria berjas abu-abu menggelengkan kepala. "Mana aku tahu? Apakah dia kerabatmu?" "Omong kosong. Anak nakal itu belum membayar." Setelah mengutuk dalam hati, pemilik warung tidak terlalu mempermasalahkannya. Tanpa diduga, 1 menit kemudian aku kembali, mengeluarkan beberapa koin dan memberikannya kepada pemilik warung. "Pemilik, bayar." Pemilik warung memutar mata ke arahku dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku membayar dengan koin. Kamu bisa memindai dengan ponselmu. Tadinya kupikir kau kabur setelah makan gratis. Seporsi nasi goreng tidak akan membuatmu gagal." Aku mengambil ponselku dan menggelengkan kepala. Aku berkata, "Aku tidak punya uang di ponselku. Hanya ada koin, pas 5.000. Jangan coba-coba mengambilnya. Nanti aku laporkan melanggar hukum." Bos dengan pasrah menerimanya dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku benar-benar menyerah padamu. Pergi, pergilah." Kemudian, aku dengan santai bertanya, "Ngomong-ngomong, bos, apakah ada toilet di sini?" Tadi aku berkeliling tapi tidak menemukannya. Bos dengan tidak sabar melambaikan tangan, "Aku juga tidak tahu. Kamu gunakan saja ponselmu untuk navigasi." Lalu aku berbalik dan meninggalkan warung itu. Aku melirik waktu di ponselku. Sudah hampir waktunya transaksi Yao Kuisui selesai. Tanpa gerakan berlebihan, aku berbalik dan memasuki gang lain. Sebelum melakukan tugas, aku secara khusus mengamati medannya.
Gang tempat Yo Kui Sui masuk adalah jalan buntu. Gangku ini kebetulan memiliki jalan rahasia, yang saling terhubung. Sekarang aku akan menjalankan tugas pembunuhan ini. Adapun pembunuh profesional yang bertanggung jawab membagi rata hasil, aku sudah tahu kira-kira siapa dia. Di dalam gang, Yo Kui Sui baru saja menyelesaikan transaksi dengan pelanggan. Dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Dinding di kedua sisi dan batu bata hijau di tanah juga menghilang. Yo Kui Sui segera bereaksi dan berkata tanpa menoleh, "Saudaraku, jangan bertindak gegabah, mari kita bicarakan baik-baik. Kau ingin uang atau jalan keluar? Apa kau tahu?" Aku mencibir dan berkata, "Aku menginginkan nyawamu." Sebuah cahaya dingin melintas. Yo Kui Sui segera meledakkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya langsung membengkak dan kulitnya meregang hingga retak. Di dalam retakan-retakan ini mengalir lava panas membara. Roh kontraknya adalah Dewi Air dan Pembelahan, memiliki daging pembelahan roh penguat. Dapat membuat tubuh menjadi besar, memiliki pertahanan super dan kekuatan ledakan seketika. Yo Kui Sui menghindari tebasan dan melayangkan pukulan. Ke belakangnya, angin kencang dan nyala api menerangi domain kegelapan untuk sesaat. Namun, pukulannya menghantam udara. Kemudian, cahaya dingin lainnya melintas. Kali ini, Yo Kui Sui tidak menghindari seranganku. Sebuah retakan muncul di lehernya, sejumlah besar darah mengalir keluar. Yo Kui Sui membelalakan matanya dengan marah. Pandangan di depannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan dengan suara gedebuk. Tugas selesai. Kemudian, aku juga menghilang di domain kegelapan. Lampu jalan masih redup, gang masih sunyi. Sepertinya tidak ada yang terjadi di sini. Saat itu, di atap tersembunyi tertentu, sebuah bayangan hitam sedang menulis dengan panik di buku catatan. Bergerak terlalu besar saat mengejar target, dikurangi 5 poin. Mengekspos diri di hadapan target, dikurangi 5 poin. Nasi goreng tidak habis, membuang-buang makanan, dikurangi. Lupakan saja, ini tidak dikurangi. Bagaimanapun, itu tidak terkait dengan penilaian. Bayangan hitam menjumlahkan poin yang dikurangi dan mendapatkan skor akhir. Skor penuh 100 poin dikurangi 30 poin. Akhirnya 70 poin, baik. Sepertinya anak ini tidak sebanding dengan Kapten San. Begitu hebatnya kau membicarakannya, bahkan pembunuh jenius yang langka, bukankah itu omong kosong? Sungguh, setelah melakukan semuanya, sosok hitam itu membereskan barang-barangnya. Baru saja hendak berdiri dan pergi, tetapi pada saat itu, sebilah pedang diletakkan di lehernya. Gerakan sosok hitam itu berhenti tiba-tiba, dan suaraku juga terdengar. "Maafkan aku, guru." Permainan kucing dan tikus ini sepertinya dimenangkan olehku. Si kucing, saat sosok hitam hendak menoleh. "Jangan terburu-buru. Sebelum kau menoleh, biarkan aku menebak siapa dirimu." Aku pura-pura berpikir dan berkata, "Jika tebakanku benar." Setelah mendengar ini, ekspresi sosok hitam itu tiba-tiba menjadi sangat terkejut. "Sial, bagaimana kau bisa menemukanku?" Sosok hitam itu menoleh, memperlihatkan wajah familiar yang mengejutkan. Dia adalah pemilik warung nasi goreng. Nama aslinya adalah Su Changi, seorang pembunuh profesional dari kuil pembantaian. Tentu saja, aku tersenyum padanya dan berkata, melalui beberapa detail kecil. Su Changi mengerutkan kening, bertanya-tanya. "Detail kecil apa?" Kemudian, aku terus menjelaskan dengan sok tahu. "Bagi orang yang makan tanpa membayar. Pemilik warung makan yang normal akan memarahi dengan keras karena mereka mendapatkan uang dengan susah payah dan hidup dengan sulit. Jadi bertemu dengan orang yang makan tanpa membayar akan membuat mereka sangat tidak nyaman. Tetapi kau hanya memarahi dengan sederhana. Ini terlalu dingin dan tidak normal." Setelah mendengar ini, Su Changi jelas sedikit kesal. "Sial, ini tidak benar, kan?" Kemudian, aku melanjutkan, "Tentu saja, bukan hanya itu. Sebenarnya, ketika kau sibuk membuat nasi goreng, aku melihat kode pembayaran di meja kau. Terlalu baru, tidak ada noda minyak sama sekali. Sebagai warung makan yang berada di depan bar, pelanggan tidak akan memindai. Kode pembayaran hampir tidak mungkin baru." Tiba-tiba, Su Changi mengutuk dalam hati. "Sial, aku benar-benar melupakan ini." Aku juga samar-samar melihat secercah cahaya, dan berkata dengan serius. "Setelah itu, aku menanyakan sebuah pertanyaan kepadamu. Aku bertanya di mana toilet. Jawabanmu adalah menyuruhku melihat navigasi. Namun, toilet itu jelas berjarak kurang dari 50 meter dari warung makan. Jika kau sering berjualan di depan bar, tidak mungkin kau tidak tahu. Bahkan jika kau tidak tahu, jawaban yang biasa adalah menyuruhku menggunakan ponsel untuk navigasi." Kemudian, aku menatapnya dan tersenyum berkata, "Guru, kondisi keluarga kau pasti sangat baik, ya? Jarang bersentuhan dengan warung pinggir jalan." Setelah mendengarkan kata-kata ini dengan serius, Su Changi tertegun. Kondisi keluarganya sangat baik, dan dia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan warung pinggir jalan. "Tunggu, lalu bagaimana kau menemukan tempat ini?" Aku tersenyum tipis dan berkata, "Penolakan uang receh oleh pemilik warung adalah ilegal." "Koin, demi Tuhan,
Itu koin. Su Chang'e mengeluarkan kain itu dan memeriksanya dengan cermat. Ditemukan bahwa salah satunya palsu. Di dalamnya terpasang pelacak. Selain mendapatkan informasi, percakapan denganku juga bertujuan untuk mengurangi perhatianmu. Agar kamu bisa menerima kain itu. Setiap kata yang kuucapkan seperti pecahan es yang menghantam kepala Su Chang'e dengan gila. Membuatnya linglung. Su Chang'e mendongak dan melihatku, pandanganku berkata, "Apa kau benar-benar anak baru? Penanganan detailmu bahkan lebih hebat daripada profesional sepertiku yang sudah berkecimpung selama 1 atau 2 tahun." Aku dengan rakus tersenyum lega. Hanya kebetulan saja. Hehe, ini bukan hanya kebetulan. Sudahlah, karena kau sudah menangkapku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kau lulus ujian dengan nilai sempurna. Setelah Su Chang'e selesai berbicara, dia melepaskan penyamarannya. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dia berubah dari seorang pria yang tabah menjadi seorang pria muda tampan berkulit putih. Ini adalah penampilan aslinya. Kemudian Su Chang'e tersenyum dan mengulurkan tangannya kepadaku. Berkata, "Mari berkenalan lagi. Namaku Su Chang'e, kontraktor tingkat 4. Kau bisa memanggilku Tuan Muda Su. Maaf atas keraguan sebelumnya terhadapmu. Tapi sekarang aku benar-benar yakin kau berbakat." Aku menjabat tangannya dan tersenyum. "Baiklah, Tuan Muda Su." Kemudian aku menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. "Selain itu, Tuan Muda Su, sebenarnya ada petunjuk penting lain yang belum kusampaikan padamu. Justru karena petunjuk inilah aku bisa dengan cepat mengunci identitasmu."